Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, bukan dari kayu lagi, bukan dari gas, bukan dari minyak, tapi dari manusia dan batu. Di neraka itu malaikatnya sangat keras dan sangat kasar. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan. Termasuk kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan kita mempelajari ilmu. Demikian pula mengajari anak-anak kita. Itu sebenarnya tugas orang tua masing-masing. Namun di sana banyak para ulama yang berusaha untuk membantu kaum muslimin untuk mengajari anak-anak mereka, padahal itu sebenarnya tugas orang tuanya masing-masing. Karena pengen mengambil keutamaan nadrallahu imra'an sami'a min haditsan fabalaghu kama sami' farubba muballighin aw amin sami'. Allah akan memperbagus wajah seseorang tatkala dia mendengar hadis dariku lalu ia sampaikan kepada orang lain. Terkadang yang disampaikan lebih hafal daripada yang menyampaikan. Sehingga badilah markis-markis, pondok-pondok pesantren di seluruh dunia, karena mereka ingin membantu kaum muslimin. Dan selain itu harus kita syukuri ibadallah dengan adanya markis-markis, apalagi markis-markis ahli sunnah wal jamaah, itu sangat membantu kita semua, membantu diri kita, anak-anak kita, masyarakat. Yang tentunya seharusnya kita bersyukur, man utiya ata'an falyujiz. Siapa yang dikasih pemberian, maka hendaknya dia memberikan imbalan. Fa illam yajid falyusni. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu untuk memberikan imbalan kepada yang ngasih kepadanya, maka hendaknya mendoakan. Wa man asna faqad syakarah. Barang siapa mendoakan orang tersebut, berarti dia telah menyukuri. Wa man katama faqad kafarah. Barang siapa yang diam, maka dia telah mengingkari. Dan tidak ada pemberian yang paling berharga daripada kita mendapatkan ilmu. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyatakan bahwasanya at-tasadduq, at-sadaqah bil ilm afdal minal mal. Bersedekah dengan ilmu lebih utama daripada harta. Li'annal ilma asyraf minal mal. Karena ilmu lebih utama daripada harta benda.
Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Daerah yang di situ ada pondok-pondok pesantren itu akan menjadi hidup sebagaimana tanah menjadi hidup kalau ada air. Al-ardu tahya idza ma'asha 'alimuha, mata yamut 'alimu yamut at-tarafu kal tahya idza mal ghaifu halla biha wa in aba 'ada fi aknafiha talafu. Bumi akan menjadi hidup jikalau ada orang berilmu di situ yang hidup. Tapi kalau orang berilmu sudah mati, bumi itu akan mati. Sebagaimana areal tanah menjadi hidup kalau ada air hujan. Tanaman-tanaman bisa hidup. Begitu tidak ada air, maka tanaman-tanaman itu akan merana. Ayuhan nas ibadallah, hidupnya manusia dengan adanya ilmu. Bukan hidup karena sekedar makan minum. Kalau sekedar makan minum tidak ada bedanya dengan kambing, nggak ada bedanya dengan ayam, dengan sapi. Mereka bisa makan, bisa minum, nah bahkan bisa tidur dengan enak, bahkan mungkin lebih enak daripada kita. Karena kita harus nyari makan untuk mereka dan untuk diri kita. Sementara kambing tinggal berdiri, duduk, tidur, makan, selesai. Itu kalau hidup hanya untuk makan minum ibadallah. Tapi hidup yang sebenarnya dengan kita punya ilmu. Bumi menjadi hidup manakala ada orang berilmu. Di saat tidak ada orang berilmu akan menjadi mati lagi. Sebagaimana tanah menjadi mati tatkala tidak ada air. Ini keuntungan yang pertama, bahwa areal tanah tersebut menjadi hidup tatkala ada orang yang berilmu. Keutamaan kedua ibadallah, bahwa ibadah kita ini semakin banyak pahalanya karena semakin banyak orang. Hadits Ubay bin Ka'ab rawahu Abu Dawud. Inna salatar rajul ma'ar rajul azka indallah min salatir rajul wahda, wa salatur rajul ma'ar rajulain azka indallah min salatir rajul ma'ar rajul. Wa ma kathura fa huwa ahab ila Allah Subhanahu wa taala. Salatnya seorang dengan orang lain, salat berjamaah dua orang, itu lebih besar pahalanya dan lebih agung keutamaannya daripada salat sendiri. Dan salatnya seorang jadi imam dengan dua makmum, itu lebih besar pahalanya dan lebih agung kedudukannya daripada salatnya imam dengan satu makmum. Dan semakin banyak makmum, maka semakin Allah cintai. Ibadallah. Jadi kalau kita salat berjamaah, imamnya satu, makmumnya 5, itu lebih sedikit pahalanya daripada kita berjamaah dengan makmumnya 100, dengan makmumnya 1.000.000. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Maka sungguh beruntung. Andaikan tidak ada markis-markis bagaimana kan kita mungkin seperti kampung-kampung lain, jamaah hanya 2 orang, sebagian mungkin tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ayuhan nas ibadallah, ini perlu kita syukuri, jangan kita mengingkari. Karena semakin banyak pahala yang kita raih, yang kita dapatkan, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mencintai. Wa ma kathura fa huwa ahab ila Allah azza wa jalla. Dan semakin banyak jamaahnya semakin Allah cintai. Itulah keistimewaan yang kedua. Ketika ada markis Ahlussunnah Jamaah, maka pahalanya akan lebih besar dan orang-orangnya semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Keistimewaan yang ketiga ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Kalau ada orang yang meninggal kemudian disalatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, akan dikasih syafaat. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min rajulin muslimin yamut fayusalla ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'atuhu. Tidak ada seorang muslim yang mati
kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kecuali pasti dikasih syafaat. Ibadallah, apalagi musim corona ini, itu banyak orang sakit, tidak ada satupun yang menjenguk, keluarganya nggak ada yang jenguk, masyarakat apalagi. Bahkan ketika mati, kain kafannya tidak dibawa dari rumah, tapi dari rumah sakit, langsung dimasukkan ke kuburan. Bahkan terkadang tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi. Pernah ada wabah namanya Amwas, dalam sehari ada 70.000 yang meninggal dunia. Tidak ada istilahnya mereka menutup masjid, tidak ada istilahnya yang mati tidak disolati. Ini masyarakat dibuat ketakutan luar biasa sehingga ada orang muslim yang mati tidak disolati, padahal bukan mati dalam perang. Beda kalau perang. Ini keuntungan yang ketiga. Kalau kita disolati oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, dikasih syafaat, maka sungguh beruntung. Kita seandainya mati atau masyarakat yang meninggal dunia disolati oleh sekian ratus masyarakat, maka mendapatkan syafaat. Terkadang itu orang antar jenazah atau ngirim jenazah hanya ngobrol ngerokok di jalan-jalan, nggak mau nyolatkan itu, apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang. Illa marhimallahu jalla rahmati. Kadang takziah itu hanya ngobrol saja. Ada orang mati, orang muslim nggak mau nyolati, yang nyolati sama orang-orang tua saja. Ayuhan nas ibadallah. Ini keuntungan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, dengan adanya markis, ada anak-anak kita yang bisa baca Al-Quran. Kalau anak kita ini mau baca Quran, orang tuanya akan dikasih mahkota nanti yaumul qiyamah. Man qara'al Qur'an wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumul qiyamah dawu asan min dawu syams. Hadis Sahal bin Mu'adz al-Juhani an abihi rawu Ahmad. Barang siapa yang baca Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ini anak akan dikasih mahkota, kedua orang tuanya dikasih mahkota gara-gara punya anak bisa baca Quran dan mengamalkannya. Yang mahkota itu sinarnya jauh lebih bagus daripada sinar matahari. Karena nanti yaumul qiyamah matahari dimasukkan ke neraka. Dari mana sinarnya? Dari Arsyur Rahman. Termasuk orang tua yang mendapatkan mahkota yang sudah jauh lebih bagus daripada sinar matahari. Yaumul qiyamah matahari dimasukkan ke neraka. Allah menyatakan la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak akan pernah lagi melihat matahari dan tidak akan merasakan rasa dingin. Di surga Allah tidak pernah melihat matahari. Karena matahari di dunia disembah selain Allah, dimasukkan ke neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Biar mereka tambah menyesal, tambah menangis karena dulu pada nyembah matahari. Itulah keistimewaan yang keempat. Kalau ada anak-anak kita bisa baca Quran, mengamalkannya, Allah akan ngasih kepada kita mahkota yang sinarnya jauh lebih bagus dari sinar matahari. Keistimewaan yang kelima, ibadallah, jikalau anaknya mampu hafal Quran, itu akan lebih tinggi lagi. Ini orang tuanya akan dikasih. Naam, inna walidain li al-Quran. Dua orang tua dari penghafal Quran dikasih hulal azimah, dikasih perhiasan agung, pakaian-pakaian sutra, gelang-gelang emas, gelang mutiara. Yaqulani anna hadza. Kedua orang tuanya akan mengatakan, dari mana ini? Faqila lahuma bihifdzi waladikumal Quran. Dengan sebab anakmu bisa hafal Quran, satu saja hafal Quran, itu menjadi keistimewaan tersendiri bagi orang tua. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Dengan adanya markis akan berupaya untuk mencetak generasi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang baik. Dan itu simpanan kita, simpanan orang tua.
idza matal insanu qata'a amalu illa min thalath, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika manusia sudah mati, terputus amalannya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ibadallah, satu anak soleh lebih berharga daripada ribuan hektar tanah, daripada 100 rumah, daripada mobil sebanyak 500. Satu orang soleh, anak soleh, itu menjadi berharga bagi orang tua. Inna rajul la turfa darajatuhu fil jannah, sungguh seorang diangkat derajatnya di surga. Yaqul anna hadza, orang tuanya ini mengatakan, dari mana ini? Saya tidak mungkin mendapatkan derajat seperti ini. Fakilalah, dikatakan kepadanya, bidu'ai waladika lak, dengan sebab anakmu mendoakan untuk kamu. Wa fi riwayah bistighfari waladika lak, dengan sebab anak memintakan ampun untuk dirimu. Ibadallah, ini simpanan yang paling berharga. Tatkala kita punya anak-anak yang soleh, bahkan cucu-cucu pun juga akan menjadi anak kita. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat Hasan Husain berada di depan mimbar, inna ibnai hada sayyida syababi ahli jannah, sesungguhnya 2 putra saya ini, padahal itu cucu. Hasan Husain cucu Rasulullah, tapi Nabi katakan sesungguhnya 2 putra saya ini sebagai pemimpin pemuda penghuni surga. Jadi cucu itu menjadi keuntungan juga bagi kakeknya. Luar biasa. Ayuhan nas ibadallah rahimani rahimakumullah. Suatu hari Nabi Musa melewati kuburan. Allah berikan wahyu bahwa penghuni kuburan ini diazab di pagi hari. Lalu Nabi Musa berlindung kepada Allah dari azab kubur, kemudian pergi meninggalkannya. Ketika sore hari Nabi Musa balik lagi melewati kuburan itu, ternyata di sore hari sudah dikasih kenikmatan. Fata'ajjaba Musa, Nabi Musa terheran-heran, ya Rabb, kaifa yu'adzab sabahan wa yun'am masa'a, bagaimana diazab waktu pagi, di sore hari sudah dikasih kenikmatan. Faqallahu azza wa jalla, ini astahi anu adzib man fil ard wa waladu yastaghfir lahu fawqal ard. Saya malu untuk mengadab orang yang dalam tanah, sementara anaknya di atas tanah dia mintakan ampun untuk dirinya. Ayuhan nas ibadallah, tidak terhitung keistimewaan jikalau ada markis Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita ta'awun, tolong dalam kebaikan. Bagaimana pikirkan supaya terus bisa berlangsung. Bahkan kampung itu akan terkenal. Siapa yang kenal Dammat? Nggak ada yang kenal sebelum ada markis Dammat. Begitu berdiri Dammat, dunia kenal Dammat. Begitu orang berilmunya pergi, selesai sudah. Seperti disebutkan di awal tadi, bumi menjadi hidup manakala ada orang berilmu. Begitu orang berilmunya pergi, selesai. Enggak lagi hidup. Bahkan mungkin masih tinggal sarang laba-laba. Enggak ada lagi jamaah. Ibadallah, inilah sekelumit tentang keutamaan manakala dalam suatu daerah ada markis Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menyukuri nikmat ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jtaba. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ibadallah, kun 'aliman fa illam takun fakun muta'alliman, fa illam takun
fa'ahibhum. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau bisa engkau jadi ulama, menjadi syekh. Tapi kalau enggak bisa, engkau menjadi pencari ilmu. Tapi kalau enggak bisa lagi, cintailah mereka, cukup cintai mereka. Jangan sampai kita ini menjadi nuwab iblis, menjadi wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, nuwabu iblis fil ard alladzina yahbutuna an-nas an ta'allumil ilm wa tafaqquh fid din fa haula adar alaihim min sayatinil jin. Ibadallah, wakil-wakil iblis di muka bumi adalah mereka-mereka yang menghalangi manusia dari mempelajari ilmu, dari memahami agama Allah. Mereka-mereka ini yang menghalangi dari mencari ilmu, dari menghalangi mendalami ilmu agama Allah, itu lebih berbahaya daripada para syaitan dari kalangan jin. Kenapa? Kalau jin dibacakan adzan, lari sudah. Dibacakan ayat kursi, lari. Tapi kalau manusia yang menghalangi dari hak ini, dibacakan adzan, kadang nirukan, kadang melecehkan, kadang justru menghina orang tersebut. Makanya minimal kita ini mencintai mereka orang berilmu, mencintai orang-orang yang mau belajar. Kalau memang tidak bisa menjadi orang berilmu, menjadi pencari ilmu, cintailah mereka. Dan jangan sebaliknya, jangan menjadi wakil-wakil iblis di muka bumi, atau jangan menjadi orang-orang munafik. Wal munafiquna al munafiquna munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik yang laki-laki yang munafik itu saling bahu membahu, tolong menolong untuk apa? Melarang dari yang baik, memerintahkan berbuat mungkar, dan mereka itu bakhil. Bakhil, tidak mau berinfak di jalan Allah SWT. Inilah ibadallah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita, berusaha kita menyukurinya. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, ketahuilah dia itu takwa dalam hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa radzikumullah akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لئن لم ينته المنافقون والمنافقات والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة